Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana dari STK PNU Indramayu, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan manajemen berbasis sekolah, yang dimana suatu pokok atau pembahasan itu pasti memiliki sebuah landasan. Tak luput juga manajemen berbasis sekolah ini, ia memiliki sebuah landasan, dimana landasan manajemen berbasis sekolah ini memiliki dua landasan utama, yaitu yang pertama landasan filosofis dan yang kedua adalah landasan yuridis atau undang-undang. Dimana landasan filosofis ini sendiri memiliki maksud pijakan atau dasar sesuatu hal yang berdasarkan pada nilai-nilai filsafat. Nah, jadi kita membahas dulu apa itu landasan filosofis. Jadi pada landasan filosofis ini adalah memiliki maksud pijakan atau dasar sesuatu hal yang berdasarkan pada nilai-nilai filsafat tersebut. Contoh landasan filosofis dalam bidang pendidikan yang pertama ada idealisme, yang kedua ada pragmatisme, yang ketiga ada Pancasila. Selanjutnya yaitu ada landasan yuridis. Kita bahas dulu lingkup landasan yuridis ini apa membahas. Jadi landasan yuridis ini dapat diartikan sebagai seperangkat konsep peraturan atau perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi titik tolak atau acuan dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Dalam landasan filosofis ini memiliki fungsi menjadi titik tolak atau acuan dalam rangka praktek pendidikan tersebut. Jadi landasan filosofis ini sangat penting ya teman-teman. Oke, kita akan membahas landasan filosofis secara lebih detail ya. Jadi manajemen berbasis sekolah ini adalah sebagai bentuk upaya alternatif dalam pendidikan. Jadi akan berjalan dengan baik jika lingkungan mendukung untuk diadakannya reformasi. Jadi suatu manajemen berbasis sekolah ini akan berjalan dengan baik jikalau lingkungan di sekitar tersebut mendukung untuk diadakannya reformasi, di mana akar reformasi ini merupakan landasan filosofis yang tak lain bersumber dari cara hidup atau way of life masyarakatnya tersebut. Oleh karena itu, untuk suksesnya reformasi pendidikan harus berakar pada cara dan kebiasaan hidup warganya tersebut. Unsur lain dari reformasi pendidikan adalah keterlibatan orang tua siswa dan keterlibatan masyarakat untuk menentukan misi sekolah yang dapat diterima dan bernilai bagi masyarakat setempat. Segala keputusan yang diambil oleh pihak sekolah harus melibatkan atau memusyawarahkan keputusan tersebut kepada orang tua siswa atau masyarakat. Jadi suatu keputusan sekolah yang diambil oleh pihak sekolah tersebut harus melibatkan orang tua atau masyarakat agar segala keputusan itu bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk menentukan keputusan yang bakal ditetapkan. Hal ini juga dikarenakan agar siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan dan dapat merespon dengan tepat dan cepat keinginan masyarakat, baik yang membuat pengembangan dan pengayaan kognitif siswa, keterampilan maupun sikap sesuai dengan aspirasi yang berkembang di lingkungan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis ini melibatkan semua pihak secara optimal, yaitu keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Baik, itu tadi materi tentang landasan filosofis ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan yuridis atau perundang-undangan, di mana landasan pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 1 yang berbunyi pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Lalu landasan yuridis yang kedua ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai 2004 pada bab 7
tentang bagian program pembangunan bidang pendidikan, khususnya sasaran terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, landasan yuridis yang ketiga ada keputusan Mendiknas nomor 44 tahun 2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Lalu keempat ada landasan yuridis yang berbunyi Kemendiknas dari Kemendiknas nomor 87 tahun 2004 tentang standar akreditasi sekolah, khususnya tentang manajemen berbasis sekolah. Baik, landasan yuridis yang kelima ini ada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah, yaitu manajemen berbasis sekolah. Dan landasan yuridis yang terakhir ada Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 pasal 25 ayat 1 butir 1 yang berbunyi bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Baik, tadi itu ada beberapa landasan yuridis atau perundang-undangan tentang landasan manajemen berbasis sekolah. Jadi sejak diberlakukannya otonomi daerah, tampaknya sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan tatanan pemerintah, termasuk dalam pelayanan pendidikan yang dikenal dengan pendekatan ke arah desentralisasi. Secara politis, kebijakan desentralisasi ini dimulai pada Januari 2001. Di mana desentralisasi pendidikan diharapkan akan mendorong dan meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat yang bermuara atau berinti pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam tataran yang paling bawah, yaitu sekolah melalui penerapan manajemen berbasis sekolah. Oke, menyangkut tentang desentralisasi pendidikan, manajemen berbasis sekolah ini adalah sebagai suatu model implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan melalui suatu konsep inovatif yang bukan hanya dikaji sebagai wacana baru dalam pengelolaan pendidikan, tetapi sebaiknya juga dipertimbangkan sebagai langkah inovatif dan strategi ke arah pendidikan melalui pendekatan manajemen yang bercirikan akar rumput. Di mana salah satu wujud konkret dari konteks ini adalah adanya keterlibatan stakeholders dalam membantu peningkatan pemerataan, revaluasi, kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Suatu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya jalur sekolah, sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu ada Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oke, kita akan membahas lebih dalam tentang Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bagian ketiga pasal 56 yang mengisyaratkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Lalu yang kedua, Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu, dukungan, dan pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Yang ketiga ada Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk untuk memberikan arah, dukungan, dan pengawasan pada tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir, ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi, ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau PP sebelum ada peraturan pemerintah lebih lanjut yang dapat dijadikan landasan hukum pembentukan Dewan Pendidikan dapat ditetapkan berdasarkan peraturan daerah atau perda, kedua SK wali kota atau bupati, dan terakhir ada akta notaris. Baik, itu tadi penjelasan tentang landasan yuridis atau perundang-undangan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari pengucapan kata ataupun
penampilan PowerPoint. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.